Pak Hasto kaget-kaget waktu saya cerita seorang anak itu dia anak jalanan gitu. Nah terus ditangkaplah sama Satpol PP. Memang biasanya saya suruh ngumpulkan Satpol PP. Nah kemudian biasanya saya yang nemuin sendiri gitu. Saya nemuin sendiri, begitu saya temui langsung dia ngomong, mau apa kamu? Saya langsung digitukan, mau apa? Kamu mau apa? Saya digitukan. Anaknya masih kelas 5 SD mungkin kalau dia sekolah. Mau apa kamu? Aku sudah pernah nusuk orang, aku sudah pernah nyopet, aku sudah pernah nyuri, semua dikatakan ini. Aku ketawa tak ketawain, terus dia mungkin bingung. Kenapa? Terus saya bilang, aku suka sama kamu. Dia kaget. Dia bilang, kamu suka sama aku? Lihat nih. Masih kelas 5 dia takutnya banyak. Oh aku suka, bagus ya gambarnya. Bingung lagi dia. Terus akhirnya sudah gini. Dia bilang, karena aku suka kamu mau ikut sama aku? Saya bilang, nggak mau, aku suka apa nyopet, suka masih gitu dia. Akhirnya saya ngerayu dia, akhirnya ya mau. Kamu kalau di luar kamu makan kan bingung nyopet, nanti kalau kamu nyopet kamu masuk penjara sama aja. Saya bilang. Akhirnya dia mau saja, ngomong aman sekali. Setelah itu anak itu ternyata memang sukanya berantem, dia hidupnya di jalanan. Akhirnya saya carikan pelatih tinju. Si anak ini tiba-tiba berapa tahun kemudian dapat medali emas di kejuaraan di provinsi saat itu. Kita sekolahkan, terus dia dapat medali emas, terus kemudian setelah itu dia mulai masuk, dia dewasa, dia mau masuk ke profesional, tinju profesional. Nah yang kaget lagi Mbak, tiba-tiba saya mau mimpin upacara 17 Agustus, kepala dinas sosial saya ngomong, dia di bawah dinas sosial, Bu tahu Ibu nanti siapa yang kibar bendera Paskibraka? Saya bilang siapa semua? Ibu pasti kaget, siapa? Saya bilang gitu. Bledek. Jadi nama anak itu Bledek gitu. Bledek, saya bilang gitu. Iya Bledek Bu katanya. Terus dia jadi pengibar bendera Paskibraka, padahal itu kan berat saingannya, tesnya berat gitu. Si Bledek ini bisa lewat itu. Habis itu Bledek, kamu biar bisa jadi contoh untuk anak adik-adikmu, kamu karena udah dewasa kamu kuliahlah dia di UNESA, jurusan olahraga. Jadi saya ingin sampaikan, jadi nggak benar kalau ada anak datang juga pas acara begini, ketemu warga. Oh aku ini semua orang nggak suka sama aku, semua ibuku, orang tua aku semua benci. Habis itu tetanggaku apalagi. Emangnya kamu suka apa nak? Aku suka ngebut. Aku seneng sama kamu, bilang gitu. Lu kok bisa? Kamu kalau ngebut minum nggak? Ya mana bisa aku ngebut minum katanya. Oke, nanti kamu tak buatkan. Jadi aku buatkan sirkuit seharga kurang lebih 90 miliar. Itu untuk anak-anak, saya dedikasikan untuk anak-anak yang suka ngebut ini. Dan bapak ibu tahu, sekarang si anak ini dia pemegang salah pembalap, pegang satu merek. Saya nggak mau nyebutkan mereknya. Dia sekarang sudah keliling Eropa. Jadi pertama home base-nya dia di Dubai, kemarin dia pamit lagi pun saya sekarang sudah masuk Eropa. Dia sudah jadi pembalap internasional sekarang. Jadi saya ingin sampaikan, kita nggak bisa lihat orang dari fisik dari sisi perilaku, nggak bisa. Sebetulnya ruang itulah yang harus diberikan kepada siapa saja. Saat saya jadi wali kota, saya membuat co-working space itu bebas 24 jam gratis untuk anak-anak Surabaya, dia bisa berkreasi. Jadi ruang itu harus diberikan memang. Karena kalau nggak diberikan, maka orang ngomong apa sih itu gitu. Padahal itu kalau digali potensinya sangat besar sekali. Yang kadang, mohon maaf saya kadang harus jelaskan pula,
ke orang tuanya. Jadi kadang ada anak satu saat dia sangat sangat bakat sekali di olahraga. Orang tuanya nggak mau karena orang tuanya pengen dia jadi ya sarjana lah begitu. Akhirnya saya harus jelaskan ke orang tuanya, saya ngadep sendiri ke orang tuanya. Saya jelaskan bahwa anak ini punya talent itu. Ibu nggak usah khawatir, saya bilang. Bapak Ibu tahu enggak, saya tuh pemegang medali perak pelari 200 km Jawa Timur. Pasti enggak percaya kan? Saya dulu kapten tim basket di SMP, SMA, dan ITS saat itu. Ya, jadi apa? Saya punya pengalaman itu, maka ruang untuk anak muda ini kita jangan pernah batas. Hanya memang kalau kurang, maka ini kita harus harus arahkan. Oh ya, kurang begini, begini begitu dengan pengetahuan kita. Maka kalau itu terjadi, maka kita nggak perlu takut lagi untuk membuka ruang itu. Para orang tua nggak perlu takut lagi untuk membuka ruang kepada anak-anak kita. Ada satu anak di Surabaya juga. Saya nggak ngomong visi misi karena saya tahu Gen Z ini pasti supaya ada anak itu masih kelas 5 SD, kelas 4 SD, kelas 4 SD. Saya punya program namanya peneliti belia. Si anak ini itu bapaknya guru yang kalau berangkat dulu naik motor pakai helm. Dia penasaran kenapa bapaknya selalu kepanasan kalau dibongkar lah. Akhirnya saya wadahi namanya peneliti belia. Si anak ini kelas 1 SMP, karena hasil temuannya dia bisa jual, helm dia dipakai nggak panas, dingin, jadi dipakai dingin nggak panas. Itu dia dapat royalti itu sampai bisa membelikan rumah orang tuanya seharga 4 miliar dan memberikan mobil orang tuanya. Jadi kalau ruang itu diberikan, dia tahu ada suatu saat juga ada anak dia mungkin lebih kecil lagi tuh, cuman badannya gemuk gitu gede, kelas 3 SD mungkin. Dia datang ke saya, Bu Ali, aku mau nyumbang APD, tapi waktu COVID itu, tapi 100 dulu ya Bu Ali, nanti kalau aku untung lagi, Bu Ali tak bantu. Aku bilang anaknya gendut gitu. Terus saya, emangnya kamu dapat duit dari mana? Kamu minta mamamu ya? Enggak Bu Ali, ini hasilku. Apa yang terjadi? Di anak ini kelas 3 SD jualan siomay, tapi dia pintar untuk narik pembeli itu, dia kirimnya pakai drone. Jadi orang kan pengen tahu itu dikirim pakai, kalau bisa biasanya dikirim pakai Gojek, dia ngirim pakai drone si anak ini. Jadi itu kelas 3 SD. Nah ruang itu kalau kita berikan kepada anak-anak kita, maka kita nggak perlu nunggu dia halus lulus sarjana untuk menjadi berhasil dan menjadi sukses. Jadi seperti itu kira-kira Gen Z yang ingin saya sampaikan. Nah berikutnya ada seorang anak itu disabilitas lengkap dia. Jadi kalau jalan dia merangkak gitu. Kalau bisanya cuma tangan kiri, tangan kanan kiri. Suara wawawawawak. Saat dia ada di media sosial, kemudian saya merancang. Saya arahkan staf saya untuk merancang khusus motor listrik untuk dia. Saya rancang karena dia bisanya cuma tangan kiri, ya operasinya pakai tangan kiri semua. Kita rancang. Jadi kalau dia mau ke motor, dia merangkak. Setelah dia bisa naik motor, dia jalan karena kita desain seperti kayak Vespa gitu, tapi pendek gitu. Nah, saat dia belum itu, dia ya pendapatannya mungkin sekitar 100.000 lah. Tapi begitu kita kasih motor itu, dia pendapatannya menjadi 1 juta rupiah per hari. Jadi artinya tadi yang saya katakan, para Gen Z tidak ada alasan kita untuk menunggu kapan kita dapat pekerjaan. Tapi kita harus berani untuk mencoba. Bentar, dari klub senam. Besar. Masuk.
sebenarnya awalnya ketemu dengan Gensi, tapi ternyata banyak unsur-unsur masyarakat yang terlibat. Saya bersyukur sekali karena sebetulnya saya kalau turun ini jadi cari problem-problem yang nanti bisa saya bantu untuk selesaikan gitu.